Pak Anies, terima kasih atas kehadirannya ke sini. Saya tahu Bapak sangat sibuk sekali. Kenapa Bapak memenuhi undangan ini? Karena nganggur. Sukses itu adalah, ulangi, sukses adalah dunia ini apa? Dunia ini adalah apa tadi sukses itu katanya? masuk surga, Pak. Oh, masuk surga. Iya, Pak. Di dunia jadi presiden, kalau nggak ke surga gimana? Mudah-mudahan. Untung dong kalau gitu. Untung dong kalau gitu. Saya sering bilang, kalau nggak jadi berarti lagi diselamatin. Diselamatin, Pak. Oh, berat. Kalau kita lihat demo-demo udah terang, gelap, abu-abu, ruwet, Pak. Untunglah nggak jadi, Pak. Nanti aja sudah rada aman ini ketika calon menterinya udah ada nih. Ini akan membuat panik Jokowi dan Prabowo, koalisi permanen, dan mencalonkan dirinya menjadi presiden di 2029. Dan tampaknya ini untuk menghentikan langkah politik Pak Anies Baswedan. Sahabat Henrys, ada berita gembira untuk kita semua. Ormas Gerakan Rakyat Anies Baswedan sudah dideklarasi. Gimana sepak terjang ormas ini? Kita coba analisa ya. Terkuak pengakuan dari Kejaksaan Agung mengenai Tom Lembong. Negara tidak dirugikan pada masanya Tom Lembong. Apakah kemungkinan bebas akan segera? Yuk disimak sampai selesai sahabat Henrys ya. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Oke. Pertemuan dengan Pak Tom Lembong apa saja yang dibahas? Ya, jadi alhamdulillah tadi kita berkesempatan untuk menjenguk Pak Tom Lembong, dan kita melihat Pak Tom kondisinya sehat, penuh semangat, dan beliau menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk Indonesia. Jadi yang banyak kita bahas adalah tentang ekonomi Indonesia, tentang bagaimana langkah-langkah untuk bisa membuat situasi ekonomi jadi lebih baik. Jadi tadi kita berdiskusi banyak tentang persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Malah bisa dibilang kita nggak membicarakan tentang perkaranya sendiri, tapi malah mendiskusikan soal Indonesia, soal global, dan itu yang kita obrolkan sepanjang diskusi. Jadi suasananya itu seperti kalau saya sama Tom lagi ngobrol di masa-masa lalu, ya kita diskusi tentang kondisi yang ada di sekitar kita. Di suasananya itu sama-sama dengan Pak Ari Yusuf sama Pak Zaid, dan diskusinya guyup sejam lebih ya kita. Iya, nggak terasa. Nggak terasa, sejam lebih, jam setengah. 1 jam setengah. Jam setengah kita ngobrol. Cara keindonesiaan. Terima kasih buat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan kesempatan bagi kami untuk silaturahmi pada siang hari ini, dan mereka semua sangat bersahabat dan memudahkan dalam kita ngobrol tadi. Baik. Sebelumnya kan bawa kenang-kenangan, oleh-oleh buku yang punya makna. Kalau hari ini gimana, Pak? Ada bukunya, sebentar saya tunjukin bukunya sebentar. Bukunya jadi tadi saya memberikan sebuah buku. Tom ini suka baca buku. Tadi dia cerita kalau sekarang ini dia bisa 1 buku 1 minggu selesai. Kalau sebelumnya mungkin 1 bulan 2 bulan baru selesai. Saya bawa buku ditulis oleh penulis dari Jepang, namanya Takashi Shiraishi. Menulis buku judulnya Dunia Hantu di Gul. Nah, ini kisah era 1926 sampai 1941, di mana pemolisian sebagai strategi politik Indonesia masa kolonial. Ini bacaan untuk Pak Tom mendampingi di masa-masa penuh ujian ini. Itu bacaan bukunya buat Pak Tom. Baik. Pak, meskipun tidak membahas aspek perkaranya, saya ingin minta tanggapan. Kemarin Kejaksaan Agung itu kan sudah melakukan konversi yang baru, dan ternyata angka 578 miliar yang tadinya disebut kerugian di masa Pak Tom Lembong ternyata bukan di masa Pak Tom Lembong.
tanggapan Pak Anies seperti apa melihat ini? Insya Allah itu semua nanti akan terkuak di pengadilan, dan kita mengharapkan bahwa di pengadilan besok proses dilakukan dengan benar dan para hakim nantinya bisa mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang benar dan seadil-adilnya. Itu harapannya. Baik. Ke Pak Arya. Ya. Persidangan kapan rencananya akan digelar, Pak? Insya Allah kita sidang tanggal 6, hari Kamis ya, hari Kamis. Dan tadi Alhamdulillah Pak Tom juga sehat, kondisi fisiknya, dan dia siap untuk melaksanakan persidangan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Anies tadi, bahwa kami tadi lebih banyak berdiskusi tentang harapan kita, bagaimana pemikiran-pemikiran tentang keindonesiaan. Jadi luar biasa, Pak Tom di dalam tahanan pun masih mikirin Indonesia. Kita yang di luar belum tentu mikirin Indonesia, tapi beliau di dalam masih mikirin. Jadi beliau memang luar biasa. Kita sangat kagum sama beliau, dan kita semua tim penasihat hukum semakin bersemangat bahwa yang kita bela ini benar-benar seorang kesatria, seorang patriot, yang betul-betul seorang negarawan. Oke. Terkait dengan yang tadi juga saya ingin minta tanggapan Pak, bahwa kerugian yang sempat disebutkan itu ternyata bukan di masa Pak Tom Lembong. Bagaimana Pak? Ya kalau bicara kejanggalan, kita sudah sangat banyak nih kejanggalannya. Jadi nanti akan terkuak semua dalam persidangan, itu akan terbuka dan semua publik juga akan menilai bahwa mana yang benar. Karena dari awal memang Pak Tom tidak layak untuk dijadikan tersangka, apalagi sampai jadi terdakwa. Sebetulnya sangat tidak layak. Tapi ya sudah, proses sudah berjalan, kita hadapi, dan Pak Tom dengan senang untuk menghadapinya. Dengan siap beliau untuk menghadapnya. Tim hukumnya juga siap dong berarti ya? Wajib siap kita, wajib siap. Oke? Terakhir Pak, satu lagi. Mohon ucapan Ramadan untuk para anak abah dan juga para follower tim hukum. Ya, terima kasih buat teman-teman di tim hukum ini, Pak Ari Yusuf dan seluruh timnya yang bekerja luar biasa. Terima kasih telah berjuang untuk menjaga kebenaran, keadilan. Dan besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Selamat berpuasa, semoga puasanya diterima dan insya Allah berhasil meraih derajat muttaqin. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak. Sehat selalu. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Mic-nya tuh. Di sini. Pemberitaan jadikan tersangkanya Tom Lembong. Jelas tampak sekali itu untuk menutup pemberitaan viral mengenai Fufu Fafa, ya. Dan itu juga disinyalir meredam partai atau ormas yang akan dibentuk oleh Pak Anies Baswedan, karena diketahui bersama kalau Pak Tom Lembong penyandang dana dari ormas atau partai yang akan dibentuk oleh Pak Anies Baswedan ke depan. Tapi juga ada spekulasi lain karena Pak Tom Lembong mengetahui seluk-beluk mafia tambang, ya, dan juga hilirisasi nikel, maka Pak Tom Lembong itu sengaja dijadikan tersangka supaya tidak cuap-cuap berkoar-koar tentang hal itu. Nah, itu banyak sekali menutup kemungkinan. Nah, ada kabar barunya sahabat Hendis, pengakuan langsung dari Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan tidak ada kerugian negara pada masa Pak Tom Lembong menjabat menjadi Menteri Perdagangan. Ya, tidak ada kerugian negara, kan di kemarin disita ya berapa triliun itu ya korupsi impor gula. Nah, tentu jadi pertanyaan publik gitu ya. Ini kan sudah berlangsung lama, tapi uangnya kok masih saja ada. Jangan-jangan ada gimmick di situ, uang yang ada itu jadikan pura-pura ditemukan ini atau apa gitu loh. Nah, sementara kan diakui sendiri kalau Pak Tom Lembong tidak merugikan negara, tapi kenapa kok masih dijadikan tersangka? Nah, itu menjadi pertanyaan publik. Kenapa? Why? Ini pertanyaan besar nih. Kenapa? Ya, kenapa? Ya, pasti ada muatan politisnya, ya kan? Apakah ini memang bertujuan untuk meredam partai atau ormas Pak Anies Baswedan yang akan dibentuk? Ya, dan kemungkinan Pak Tom Lembong bebas itu besar, guys ya. Kalau saya perhatikan 95%, karena kan kalau banyak desakan masyarakat untuk menginginkan Pak Tom Lembong bebas, sama seperti kasus Vina Cirebon. Itu kan kemarin ada salah tangkap Peggy Setiawan. Nah, bagaimana netizen begitu kuatnya mendorong agar Peggy Setiawan itu dibebaskan, akhirnya sekarang Peggy Setiawan bebas ya kan.
kalau nanti masyarakat terus-menerus menginginkan dan keinginannya kuat sekali untuk membebaskan Tom Lembong, maka kemungkinan besarnya Pak Tom Lembong itu akan bebas. Benar nggak sama Hendris? Nah, 95% menurut saya kemungkinannya dia akan segera bebas. Dan saya juga perhatikan Ormas Pak Anies Baswedan kan sekarang kemarin baru saja deklarasi Dewan Pusat ya, Dewan Pusat. Nah, di situ saya perhatikan Pak Anies menjadi tokoh inspirasi dari Ormas Gerakan Rakyat ini. Indonesia Menyala, itu tagline-nya ya. Kemungkinannya nanti Pak Anies ini dengan teman-teman Ormas itu perlahan nampaknya gitu ya, menunggu kebebasan dari Pak Tom Lembong. Maka kalau nanti Pak Tom Lembong benar-benar bebas, gerak dari Ormas ini akan melesat ya, akan melesat menurut saya ya. Dan itu Pak Anies sepertinya dengan sabar menunggu momen Pak Tom Lembong ini bebas. Dan ini kan terus, nah makanya netizen, masyarakat terus akan menyuarakan untuk kebebasan dari Pak Tom Lembong ini. Nah, prediksi saya, kalau Pak Tom Lembong bebas, maka nama Pak Tom Lembong itu akan meroket, ya, dan akan mencuri perhatian masyarakat. Akan banyak masyarakat yang akan mengagumi sosok Tom Lembong, karena sebelumnya kan sudah dikagumi, ditersangkakan, terus kemudian terbukti tidak bersalah misalnya gitu ya, maka dia akan bebas, maka akan banyak orang yang akan mengagumi sosok Pak Tom Lembong. Dan kalau Pak Tom Lembong bebas, kemudian duet dengan Pak Anies Baswedan, prepare 5 tahun ke depan melalui Ormas yang akan dibentuk, tentu Ormas ini nanti menurut saya akan menuju ke arah partai politik gitu ya. Nah, maka ini akan membuat panik Jokowi dan Prabowo ya. Karena memang lawan berat mereka itu adalah Pak Anies Baswedan. Apalagi Prabowo terus memuji-muji Jokowi gitu ya. Di tengah masyarakat demo gitu ya. Di tengah sekarang Pertamax yang dioplos ya. Pak Prabowo malah terus memuji Jokowi. Dan ini saya perhatikan mereka malah nyanyi-nyanyi. Belum lagi ada pemberitaan mengenai di tengah efisiensi anggaran, Pak Prabowo malah naik helikopter ke retreat di Akmil Magelang. Katanya efisiensi anggaran, tapi itu jadi pertanyaan publik ya. Nah, ini menurut saya, jadi nanti Prabowo dan Jokowi ini akan tampak panik gitu ya. Makanya dibuatlah koalisi permanen, belum lagi Danantara yang dibentuk ya. Itu banyak sekali spekulasi, asumsi yang timbul. Apakah benar ini nanti akan seperti yang di Singapura gitu ya. Sebaiknya masyarakat perlu mengawasi. Jadi bukan cuma mantan presiden yang menjadi pengawas, tapi masyarakat juga harus mengawasi Danantara ini. Jangan sampai masyarakat nanti dirugikan terus gitu loh. Ya. Banyak sekali kan. Seperti food estate gagal gitu kata Pak Anies di debat. Ya, jangan sampai dirugikan, ya. Nah, makanya kita Danantara ini harus, belum lagi ada bank emas yang dibentuk. Jadi emas dari masyarakat jadi masukkan kayak dalam bentuk bank. Mudah-mudahan masih banyak orang kritis gitu di Republik ini dan mengawasi segala kebijakan pemerintah. Ya, hal-hal yang dibuat oleh pemerintah itu kita harus awasi karena itu uang negara, uang rakyat gitu loh. Ya, jadi bukan hanya seorang mantan presiden yang boleh mengawasi. Ya, kita masyarakat biasa juga harus mengawasi. Benar nggak sama Hendris? Nah, kita tunggu sama Hendris bagaimana nanti sepak terjang Ormas Gerakan Rakyat dari Pak Anies Baswedan. Mungkin nanti akan menunggu momen kebebasan dari Pak Tom Lembong. Ya, karena nanti tentu Ormas ini akan semakin melesat dengan bebasnya Pak Tom Lembong. Ya, pertama Pak Tom Lembong ini sudah mencuri perhatian masyarakat, sudah ngena. Ya. Masyarakat udah mulai cinta kepada Pak sosok Tom Lembong, ditambah dengan Pak Anies Baswedan, maka ini kolaborasi yang sangat bagus ya. Seperti beberapa video sebelum saya katakan, kemungkinan besar nanti untuk melawan koalisi permanen PDIP koalisi dengan Anies Baswedan, itu kemungkinan besarnya, atau berjalan sendiri, karena kita lihat PDIP kan nggak maunya kadernya saja gitu kan. Maka opsinya adalah koalisi permanen PDIP, Anies Baswedan dengan Gerakan Rakyat.
Mungkin nanti bersanding dengan Pak Tom Lembong sebagai wakil presiden. We don't know. We will see, sahabat Iris. Oke? Itu sahabat Iris. Menurut saya analisa politik saya ke depan, ya. Apakah benar atau tidak, we don't know. Kita cuma menganalisa, guys, ya. Oke? Ditunggu video-video selanjutnya. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.